Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 332, bahkan jika diberi sayap, tidak akan bisa melarikan diri. Ao Baeksue duduk di kursi singgasana di aula, jari-jarinya membelai zamrud yang menghiasi sisi-sisinya. Suasana di aula besar menjadi mencekam. Fan Yiming menundukkan kepalanya, tidak berani bernapas dengan keras. Belum ada kabar dari pihak kerajaan Luotong. Beberapa saat kemudian, Ao Baeksue akhirnya berbicara, nada suaranya yang agung memecah keheningan yang menyesakkan. Fan Yiming gemetar, tetapi dia dengan cepat melangkah maju untuk menjawab tetua Ao, kemungkinan besar tidak akan ada kecelakaan yang tidak terduga. Aku telah mengirim murid tertuaku, He Hui, untuk mengawasi masalah ini. Saat ini, Lu Kai seharusnya sudah dipenggal. Dengan kematian Lu Kai dan dengan naiknya Lu Jing ke tahta, kita dapat dengan lancar mengendalikan kerajaan Luotong. Ao Baeksue memandang Fan Yiming dari atas tahta dengan merendahkan, mengejek dengan kata-kata yang lembut, saya harap seperti yang Anda katakan. Layani dengan baik, dan Dewa Templar akan membalas Anda dengan setimpal. Kebahagiaan membanjiri wajah Fan Yiming dan dia berlutut untuk bersujud, orang rendahan ini berterima kasih kepada tetua Ao. Tepat pada saat ini, dari luar aula besar, seorang tetua sekte Dewa Angin menyerbu ke dalam aula dengan sikap bingung. Alis Ao Baeksue berkerut karena ketidakpuasan, ada apa? Tetua itu berlutut dan melapor dengan suara gemetar, melapor pada tetua Ao, pemimpin, Luo ada kecelakaan di pihak kerajaan Luotong. Kecelakaan. Kecelakaan hanya bisa merujuk pada kematian Lu Kai, kecuali. Apa yang terjadi? Fan Yiming bertanya dengan cemas. Seseorang menyelamatkan Lu Kai, dan, sang tetua ragu-ragu. Lalu apa? Bentak Fan Yiming. Dan Penatua He sudah meninggal. Penatua itu tidak berani menyembunyikan kebenarannya. Apa? Fan Yiming tampak tidak baik-baik saja, dia sangat percaya diri dengan kekuatan murid tertuanya He Hui, seorang Xiantian Orde kedua yang sudah mencapai puncak. Sepengetahuannya, tidak ada ahli Xiantian Orde ketiga di kerajaan Luotong, namun muridnya terbunuh. Bagaimana dengan Lu Jing? Fan Yiming mendesak. Lu Jing juga terbunuh. Tetua Sekte Dewa Angin itu melaporkan kebenaran dengan jujur. Akan tetapi, jawabannya membuat wajah Fan Yiming lebih suram daripada air berlumpur. Ao Baeksue tetap duduk di singgasana aula dan tidak marah bahkan setelah mendengarkan laporan tetua kultus Dewa Angin. Sebaliknya, Ao Baeksue tertawa pelan, menarik, benar-benar ada orang yang berani menentang Dewa Templar milikku. Menarik. Meskipun Ao Baeksue tampak tenang di permukaan, Fan Yiming langsung berlutut dan bersujud berulang kali, Penatua Ao, bawahan ini tidak kompeten, pantas mendapatkan 1000 kematian. Cukup, berdirilah, kata Ao Baeksue. Fan Yiming dan tetua mengucapkan terima kasih sebelum berani berdiri. Berapa banyak orang yang ikut menyelamatkan Lu Kai? Ao Baeksue bertanya kepada tetua Sekte Angin itu. Tetua Sekte Dewa Angin segera menjawab, ada 2 orang. Satu adalah seorang pemuda, dan satu lagi adalah raksasa setinggi 4 meter. Pemuda itu tampaknya bernama Huang Xiaolong, dan raksasa itu mungkin pengawalnya. Apa? Huang Xiaolong? Ao Baeksue menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, apakah kamu yakin dia bernama Huang Xiaolong? Benar sekali, tetua Ao. Ketika pemuda itu menyelamatkan Lu Kai, orang-orang biasa yang berkumpul di sekitar alun-alun mengenalinya, dan mengatakan bahwa pemuda itu adalah orang paling berbakat di kerajaan Luotong, ikut serta dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren dan memenangkan tempat pertama tahun itu. Tetua itu menjawab dengan hormat. Mendengar penjelasan tetua itu, Ao Baeksue benar-benar yakin bahwa orang itu tidak lain adalah Huang Xiaolong, membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri sambil tertawa, Huang Xiaolong Huang Xiaolong, sungguh, musuh bertemu di jalan sempit, aku benar-benar tidak menyangka kau akan muncul di sini. Di antara jajaran Dewa Templar, Huang Xiaolong dicap sebagai pendosa. Siapa saja yang menentang Dewa Templar akan terdaftar sebagai pendosa, dan dalam daftar pendosa Dewa Templar, Huang Xiaolong mungkin tidak berada di peringkat pertama, tetapi dia pasti berada dalam peringkat 10 besar. Jika dia bisa menangkap Huang Xiaolong dan membawanya kembali ke kuil dewa, dia akan mendapat hadiah besar. Tentu saja, hadiahnya akan sama jika dia membawa kembali mayat Huang Xiaolong. Penatua Ao, Huang Xiaolong itu. Fan Yiming mendekat, melangkah dengan hati-hati. Ao Baeksue tersenyum, hanya seorang pemuda yang kasar dan bau. Ada sedikit dendam padanya dari beberapa tahun yang lalu, saat itu dia masih seorang Xiantian awal. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia adalah seorang pendosa yang dicari oleh Dewa Templar. Fan Yiming segera berkata, jadi begitulah. Tidak peduli seberapa jeniusnya Huang Xiaolong, paling-paling dia hanya seorang Xiantian tingkat menengah. Mungkin belum bisa menembus Xiantian tingkat menengah. Di hadapan tetua Ao, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kau memberinya sayap, dia akan mengompol begitu melihat tetua Ao muncul.
Tindakan menjilat ini membuat Ao Baixue dalam suasana hati yang sangat baik. Apakah kau sudah tahu ke arah mana Huang Xiaolong melarikan diri? Ao Baixue kemudian bertanya kepada tetua itu. Menjawab tetua Ao, Huang Xiaolong tidak lari setelah menyelamatkan Lu Kai. Mereka pergi ke tempat bernama restoran lezat di dalam kota kerajaan Luotong, mereka minum anggur. Tetua itu menjawab dengan hormat, bahkan sekarang, mereka berdua masih di sana. Ao Baixue tercengang. Mereka tidak lari. Kemudian dia bertanya tentang ciri-ciri pria raksasa yang bersama Huang Xiaolong. Setelah memastikan bahwa itu bukanlah Zhao Su atau Zhang Fu, dia benar-benar merasa tenang. Selama bukan Zhao Su atau Zhang Fu, masalah ini akan mudah ditangani. Di sisi Huang Xiaolong, satu-satunya ahli Saint Realm tingkat tinggi adalah Zhao Su dan Zhang Fu. Sementara orang-orang lain seperti Yu Ming, Hao Tian, Fei Hao, dan lain-lain, mengurus mereka hanya masalah menjentikkan jari. Huang Xiaolong, aku ingin melihat bagaimana kau akan lolos dari tanganku kali ini. Ao Baixue berkata dengan dingin. Ia berbalik untuk memberi instruksi pada Fan Yiming, perintahkan untuk menutup seluruh kota kerajaan Luotong, kau pergilah ke sana bersamaku. Baik, tetua Ao. Tanpa menunda lebih lama lagi, Ao Baixue terbang keluar dari aula besar, memimpin Fan Yiming dan beberapa orang lainnya ke arah kota kerajaan Luotong. Dengan kecepatan alam Saint milik Ao Baixue, 100 li hanya membutuhkan waktu setengah batang dupa untuk membakarnya. Tak lama kemudian, Ao Baixue melihat kota kerajaan Luotong di depannya. Melihat bangunan kota itu semakin membesar dan mendekat, kegembiraan terpancar di matanya. Sekarang dia berada di alam Saint Orde pertama. Kali ini, jika dia bisa menangkap Huang Xiaolong hidup-hidup dan membawanya kembali ke markas besar Dewa Templar, dengan hadiah dari Guru Kuil, dia pasti bisa naik ke alam Saint Orde pertama akhir dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sementara Ao Baixue dan kelompoknya mempersempit jarak ke kota kerajaan Luotong, Huang Xiaolong dan Lu Kai masih bersulang di restoran lezat. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, kata-kata pasti sudah banyak terucap. Berbicara tentang Akademi Bintang Kosmik dan hari-hari yang mereka lalui di sana, masing-masing mendesah dengan nostalgia. Ketika topik itu sampai pada kompetisi tahunan Akademi, Lu Kai tertawa, dasar bocah, bukankah seharusnya kau membiarkanku memukulmu sekali atau dua kali tahun-tahun itu? Tahun-tahun itu, setiap kali Huang Xiaolong bertemu Lu Kai di panggung, ia hampir tidak menunjukkan belas kasihan. Huang Xiaolong juga tertawa, aku tidak bisa menipu. Berbicara tentang ini, Huang Xiaolong teringat seseorang, Jiang Teng itu, bagaimana keadaannya sekarang? Jiang Teng adalah teman sekelas Huang Xiaolong di tahun pertamanya, juga satu-satunya siswa dengan bakat bela diri yang luar biasa selain Huang Xiaolong. Kepala sekolah Sun Zhang dan wakil kepala sekolah Xiong Chu sangat mementingkannya. Sekarang, Jiang Teng sudah berada di pertengahan Ordo ke-9. Kata Lu Kai. Ordo ke-9 yang dimaksud Lu Kai tentu saja adalah Ordo ke-9 Hautian Pertengahan. Huang Xiaolong mengangguk. Jiang Teng adalah murid Sun Zhang dan Xiong Chu pada saat yang sama, dengan bakat bela dirinya yang luar biasa tingkat 11 dan bimbingan dari kedua tetua, tidak mengherankan jika Jiang Teng memiliki prestasi ini. Ketika menyebut Jiang Teng, Lu Kai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, saudaraku, katakan terus terang kepadaku, apa kekuatanmu sekarang? Dia merasa penasaran dengan kekuatan Huang Xiaolong.